Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali melalui channel ini, saluran ini, channel 2x2 Memento Mori bersama dengan saya Sintua HJR Marbun. Baik saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang akan saya bagikan, kita pelajari, kita mengerti, ini akan menambah lagi semangat kita, membuat roh kita semakin menyala-nyala lagi, menggebu-gebu lagi untuk melayani Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Baik saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini saya ambil dari yang tersedia pada peribadahan pada minggu ke-18 setelah Trinitatis pada 16 Oktober 2022 lalu di gereja tempat saya melayani, yaitu HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan. Disediakan melalui almanak HKBP, yaitu firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal yang kelima, ayat pertama hingga ayat 13. Kemudian nanti firman Tuhan ini juga akan didukung oleh epistel bagian Alkitab lainnya, yaitu di 2 Korintus 12 ayat 7 hingga ayat 10. Baik saudara-saudara, topik yang akan kita bicarakan dari perikop di Nehemia 5 ayat 1 hingga ayat 13 ini adalah Allah menjawab setiap pergumulan, atau dalam bahasa Batak dikatakan disarihot debatado ganupna marukil. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cukup panjang ayat yang kita akan pelajari ini, ada 13 ayat, dan dari yang materi yang saya persiapkan juga cukup panjang juga. Jadi untuk pelajaran firman Tuhan kita pada kali ini, saya akan kembali bagi ya, ada 3 bagian sepertinya nanti, dan mudah-mudahan tidak sampai lebih. Kita akan ada 3 bagian, kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Sesuai dengan topik kita, Allah menjawab setiap pergumulan. Jadi pada bagian pertama ini nanti kita akan belajar apa sebetulnya pergumulan yang penting kita rasakan, yang penting kita gumulkan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan pribadi kita, dan juga dalam pelayanan gereja kita. Apa sesungguhnya yang Tuhan mau kita pergumulkan hari-hari ini. Nanti di bagian yang kedua, saya akan bagikan apa yang membuat pergumulan itu ada. Nanti pergumulan yang kita bicarakan di bagian yang pertama begitu ya. Apa kira-kira yang membuat pergumulan itu bisa ada. Dan di bagian yang ketiga nanti akan saya bagikan respon kita, reaksi kita. Apa yang kemudian akan kita lakukan, kita kerjakan setelah bisa mengetahui apa pergumulannya dan juga apa penyebab pergumulan itu bisa ada. Baik, saudara-saudara yang terkasih, demikian kira-kira nanti gambaran pelajaran yang boleh Anda simak nanti melalui channel ini, dan saya berharap nanti ketiga bagian ini Anda boleh simak secara utuh nanti dalam beberapa waktu. Baik, sekarang kita akan langsung, saudara-saudara yang terkasih, kita mau langsung saya mau ajak Anda langsung lompat dulu ya ke Nehemia 5 ayat 8. Dan dari sini nanti, saudara-saudara yang terkasih, dari secara keseluruhan perikop ini dan juga topik ini, saya mau katakan untuk Anda betapa membaca Alkitab setiap hari bukan lagi hal yang bisa ditawar-tawar. Nanti Anda akan belajar, saudara-saudara. Membaca Alkitab setiap hari tidak lagi bisa ditawar-tawar. Kemudian Anda mau terlibat dalam pelayanan di gereja, ini juga nggak bisa ditawar-tawar lagi. Anda setelah menyimak video ini, harapan saya adalah Anda langsung
ambil action untuk cari apa pelayanan yang bisa Anda kerjakan di gereja. Bagi Anda yang sudah cukup umur mungkin seperti saya, kenapa tidak jadi calon sintua dulu gitu ya, sebelum nanti bergeser menjadi sintua. Kemudian kalau Anda ternyata bersuara bagus, kenapa tidak coba menjadi pemandu lagu misalnya di gereja. Dan banyak pelayanan-pelayanan lain yang bisa Anda dapatkan di gereja. Anda boleh bantu di gereja, dan itu sangat baik untuk memajukan, mengembangkan, dan menumbuhkan gereja kita semakin besar lagi. Nanti dari firman Tuhan yang kita pelajari. Jadi saya di awal dulu menyampaikan kepada Anda. Nah, jadi bagi Anda yang belum baca Alkitab setiap hari sampai saat ini, saya nggak tahu kenapa Anda belum membaca Alkitab setiap hari. Dan sekali lagi, persepsi kita harus sama ya. Membaca Alkitab itu bukan membaca begitu saja, asal membaca saja. Nah, tapi kita harus tetap berikan waktu lagi. Untuk apa? Untuk duduk diam tenang sebentar, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk tahu apa pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, dan kemudian apa yang akan kita lakukan setelah kita mendengar pesan, setelah kita mendengar teguran dari firman Tuhan, dan sampai kemudian nanti mengabarkannya, bersaksi kepada orang-orang bagaimana firman Tuhan itu sungguh menolong Anda, sungguh memberikan dorongan yang luar biasa untuk Anda untuk mau melayani di pelayanan rohani dalam hal ini ya. Sekalipun Anda mungkin punya kesibukan lain seperti di usaha, kerja, bisnis, atau mungkin kesibukan-kesibukan lainnya. Tapi bagaimana tetap Anda bisa terlibat dalam pelayanan di gereja, sekecil apapun itu. Kita nanti akan belajar dari firman Tuhan ini. Dan memang kalau saya perhatikan, kalau kita bicara pergumulan, kalaupun kita sekarang hari-hari ini punya pergumulan semuanya, saya tidak tahu pergumulan kita masing-masing seperti apa. Ada mungkin yang masalah kesehatan. Bagi Anda yang hari ini bergumul dengan kesehatan Anda baru sakit, atau bahkan mungkin sudah cukup lama sakit, saya mau berdoa untuk Anda boleh sembuh, Anda dipulihkan oleh Tuhan. Bagi Anda yang saat ini bergumul dengan pekerjaan Anda, atau bahkan mungkin masih mau mencari pekerjaan Anda, saya berdoa Tuhan boleh berikan pekerjaan yang terbaik, dan pekerjaan Anda yang saat ini bekerja itu juga boleh berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Bagi Anda yang bergumul mungkin dengan keluarga Anda, saya tidak tahu pergumulannya seperti apa. Berat sekali pergumulan kalau kita bicara keluarga hari-hari ini. Ada istri yang selingkuh, ada suami yang selingkuh, ada anak-anak yang terjerat dengan narkoba. Itu juga mungkin jadi pergumulan kita. Belum lagi bicara kalau usaha, bisnis, dan lain-lain sebagainya, saudara ya. Banyak sekali mungkin pergumulan kita, tapi dari firman Tuhan yang kita boleh pelajari hari ini, ada lagi satu pergumulan yang sungguh luar biasa, yang kita harus berikan perhatian serius. Dan kita bisa, karena ini pergumulan yang sangat berat, pergumulan yang sangat luar biasa, kita boleh tahu bahwa Tuhan menyertai kita, bukan hanya menyelesaikan pergumulan kita yang tadi, yang macam-macam itu, kesehatan, keluarga, ekonomi, pekerjaan, usaha, bisnis, tapi pergumulan yang satu ini pun kita bisa lewati, bisa kita dapatkan kemenangan, keberhasilan berkat firman Tuhan yang kita mulai hari ini Anda ambil keputusan untuk baca Alkitab setiap hari. Dan bicara tadi soal pergumulan tadi, saya bilang pada minggu 16 Oktober lalu, pada minggu ke-18 Trinitatis, setelah Trinitatis, saya mau bilang bahwa inilah saat yang paling tepat lagi, inilah kesempatan emas sekali lagi kepada para pelayan firman
khususnya di gereja HKBP tempat saya melayani, untuk menggerakkan lagi, untuk mendorong lagi, untuk menyuarakan dengan tegas dan nyaring, ayo baca Alkitab setiap hari. Nah, untuk Anda saudara-saudara yang terkasih, jemaat mungkin atau sintua yang ikut menyimak khotbah pendeta Anda, saya mau katakan kalau ada pendeta Anda pada hari Minggu lalu menyerukan, coba Anda ingat-ingat lagi ya, mengajak Anda untuk baca Alkitab setiap hari, saya mau katakan yang pertama, berbahagialah, bersukacitalah, bersyukurlah kalau pendeta Anda masih mau mengingatkan kepada Anda supaya baca Alkitab setiap hari. Yang kedua, lakukan, action. Jangan tunda-tunda lagi baca Alkitab setiap hari. Kenapa kita harus baca Alkitab setiap hari? Karena memang ini banyak firman Tuhan di sini, saudara-saudara ya. Ini Alkitab, ini tebal sekali, dan ini butuh waktu untuk menyelesaikannya secara utuh dari halaman pertama sampai halaman akhir. Yang memang kita setiap hari ada saja membaca satu ayat renungan, khususnya kalau di HKBP ya, ada satu ayat renungan harian, kemudian juga ada 2 bagian firman lain sebetulnya yang harus kita baca. Jadi bukan hanya satu ayat itu saja, tapi ada 2 bagian lain kalau kita perhatikan di Almanak HKBP itu pun juga harusnya kita baca. Tapi saya katakan itu baru sepotong, ya, itu baru pemantiknya. Nah, tapi kepada Anda perlu untuk mengambil porsi pribadi. Porsi pribadi itu adalah untuk membaca Alkitab itu dari awal, pertengahan hingga akhir. Anda harus baca secara utuh dan rasakan nanti bagaimana Tuhan dan Roh Kudus akan bertambah-tambah menggerakkan saudara-saudara supaya menyala-nyala melayani Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Bahkan mungkin sekalipun Anda jemaat biasa, Anda boleh membagikan firman Tuhan seperti yang saya lakukan sekarang ini. Jadi nggak perlu harus jadi sintua, jadi pendeta. Jemaat biasa pun, kalau Anda memang bisa, punya pengertian, Tuhan pasti kasih, Tuhan pasti berikan, Anda bisa ambil kesempatan seperti ini juga, karena Tuhan itu sangat baik. Terlalu banyak media saat ini yang boleh kita pakai untuk mengabarkan Injil, untuk memenangkan jiwa-jiwa, khususnya jiwa-jiwa yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Baik, sekali lagi saudara-saudara, kita kembali dulu ya ke firman Tuhan kita pada hari ini, dan bagaimana nanti hubungannya sangat kuat sekali dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Baca firman Tuhan setiap hari dan mau melayani. Baik, Nehemia 5 ayat 8, kita langsung lompat dulu ke bagian ini. Demikian firman Tuhan. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, nats Alkitab di Nehemia 5 ini dengan perikop Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Jadi ceritanya orang-orang Yahudi sudah pulang ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Mereka mulai bekerja untuk membangun kembali Yerusalem, tapi kemudian ternyata di tengah mereka membangun Yerusalem, kembali ke tanah perjanjian itu, kembali ke tanah asal mereka, ke tempat asal mereka, ternyata ada pergumulan baru. Ya, itulah sepintas nanti di awal. Itulah sepintas di awal. Kenapa kemudian ada pernyataan Nehemia di ayat 8 ini. Jadi sekali lagi, berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah.
Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita berada di Minggu Trinitatis. Minggu Trinitatis ini adalah minggu yang menjadi kesempatan lagi untuk kita untuk mengenal pribadi Allah. Allah Tritunggal, Allah Trinitatis. Kita sudah belajar sebelumnya pribadi Allah, yaitu Jehovah Jireh. Jehovah Jireh ini Allah yang menyediakan. Kemudian kita sudah belajar tentang Jehovah Rafa, Allah Sang Penyembuh, Allah yang menyembuhkan. Kemudian kita sudah belajar juga Jehovah Celek. Jehovah Celek ini, kalau saya pelajari lagi, Allah yang memberkati, kira-kira seperti itu, saudara-saudara ya. Allah yang mau membagi-bagikan kasih setianya, kasih karunia-Nya, yang mau mewariskan kebaikan-kebaikannya, yang mau memberkati kita setiap saat. Dan hari ini kita mau belajar pribadi Allah Tritunggal itu. Jadi bukan berarti banyak sekali Allah, hanya satu Allah kita, ya, dalam 3 pribadi, Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan mereka punya karakter, punya pribadi, kawan-kawan, saudara-saudara. Dan hari ini pribadi yang mau kita kenal pada Minggu Trinitatis kali ini adalah Jehovah Mosiah, atau kalangan yang lain ada lagi yang menyebut Yeshua HaMashiach. Anda mungkin sering dengar ya, Yeshua HaMashiach. Kemudian kalau kita mau lebih familiar, lebih akrab dengan yang sering kita dengar, yaitu Tuhan Yesus Sang Mesias, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Kalau tadi kita dengar, kita baca di Nehemia 5 ayat 8 ada kata menebus. Dan memang pada kesempatan kali ini pribadi Allah yang mau kita kenal adalah pribadi Allah Sang Penebus, Tuhan Yesus Sang Penebus, Sang Juru Selamat. Sehingga nanti pun ketika kita belajar firman Tuhan di bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga yang saya katakan tadi, kita akan kembali ya, kita akan putar lagi ingatan kita ke jalan salib. Karena kalau kita bicara penebusan, kita bicara penyelamatan, itu di kayu salib, saudara-saudara ya, di kayu salib di Golgota. Jadi nanti kita akan maju mundur nanti dengan masa pelayanan Nehemia dan juga masa penderitaan Yesus di kayu salib, untuk kita lebih mengenal tentang Jehovah Mosiah. Dan saya juga mau mengatakan bahwa ternyata setelah saya renungkan, saya pelajari bahwa bagian perikop ini adalah merupakan gambaran, bayang-bayang dari penderitaan Yesus di kayu salib, bayang-bayang dari penyaliban Tuhan Yesus. Jadi nanti pun di sepanjang perjalanan kita belajar firman Tuhan ini, kita akan lihat bagaimana perjalanan salib Yesus, Via Dolorosa ya, penebusan yang dia lakukan, penderitaannya menebus dosa-dosa kita semuanya di kayu salib. Jadi nanti ada sebelum Yesus disalibkan, ada gambarannya di perikop Nehemia 5 ini ayat 1-13, dan nanti kita akan lihat bagaimana yang terjadi di masa penyaliban Tuhan Yesus. Jadi sebelum dia disalibkan, saat Yesus disalibkan, kita lihat nanti bagaimana gambaran yang ada di Nehemia 5 ini akan hadir pada saat penyaliban Tuhan Yesus, pada kematiannya dan juga pada kebangkitannya kemudian pada hari yang ketiga. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, itu semua dia lakukan untuk melakukan penebusan terhadap dosa-dosa semua manusia. Dan hari ini saudara-saudara harus tahu bahwa penebusan itu termasuk bagi jiwa-jiwa yang sudah terjual, jiwa-jiwa yang sudah tergadai. Nanti kita akan baca di ayat
2, 3, 4, 5 ya saudara-saudara, yang sudah meninggalkan iman percaya Kristen. Itulah juga yang akan ditebus Tuhan Yesus. Kita harus tahu. Kalau kita bicara Jehovah Mosia, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, Sang Penebus, bahwa dia juga, bahwa penebusan yang dia lakukan juga termasuk bagi jiwa-jiwa yang sudah meninggalkan iman Kristen, yang sudah meninggalkan atau menyangkal Tuhan Yesus. Nah, ini bicara menyangkal, kita ingat bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus ya, dan ternyata ini juga menjadi gambaran yang akan kita terima dari Nehemia 5 ini dengan kita hari ini juga, kita hari ini. Jadi saudara-saudara, mari kita catat tebal-tebal bahwa kita garis bawahi bahwa penebusan, kalau kita hari ini bicara mengenal Allah Tuhan Juru Selamat, penebus dosa-dosa manusia, itu adalah juga termasuk untuk jiwa-jiwa yang sudah terjual, tergadai, meninggalkan iman percaya Kristen. Artinya apa? Jadi kalau kita hari ini ada pada topik Allah menjawab setiap pergumulan, jadi saya mau mengatakan inilah pergumulan kita yang sesungguhnya, yaitu mengajak jiwa-jiwa, menjaring jiwa-jiwa, merangkul jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa yang sudah pernah atau sedang meninggalkan iman Kristen, meninggalkan Tuhan Yesus. Kalau kita baca tadi di Nehemia 5 ayat 8, menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Itulah menggambarkan hari ini juga saudara-saudara, yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Hari ini banyak sesama kita orang Kristen, dan jangan-jangan juga banyak diantara sesama orang Batak dulu lahir dari keluarga Kristen, kemudian apa? Dia akhirnya terjual, tergadai. Dia kemudian meninggalkan Tuhan Yesus, menyangkal Tuhan Yesus. Dan itu harus menjadi pergumulan kita. Dan itulah pergumulan kita yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mau bedah ayat 8 secara keseluruhan dulu ya saudara-saudara, kita mau baca dari awal dulu. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus. Garis bawahi, selalu berusaha sedapat-dapatnya. Saudara-saudara, ini juga menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus juga sudah berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa manusia pada masa pelayanannya hingga pada saat ini. Bahkan dosa-dosa saat ini mungkin semakin parah daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan orang-orang pada masa pelayanan Yesus begitu. Jadi selalu berusaha sedapat-dapatnya. Dan saya mau mengatakan untuk Anda, supaya hari ini Anda ketahuilah, ini mungkin belum pernah Anda dengarkan, belum pernah terpikirkan mungkin, belum pernah Anda mengerti, bahwa apa? Bahwa Tuhan Yesus pernah sedapat-dapatnya mau menebus Anda dan saya dan orang-orang di sekitarnya pada 2000 tahun lalu. Sebenarnya kalaulah boleh ya, kalaulah boleh, bukan di kayu salib, atau janganlah di kayu salib. Mari kita lihat, mari kita baca lagi bagaimana Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Ya, ingat, catat dulu ini. Bagaimana Nehemia, kami kata Nehemia, sedapat-dapatnya, selalu berusaha sedapat-dapatnya.
Ini juga menggambarkan, saya mau biar Anda semakin mengerti, saya ulang lagi. Ini juga menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus juga dulu selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus Anda dan saya hari ini, dan termasuk jiwa-jiwa yang menyangkal Tuhan Yesus hari ini, yang sudah meninggalkan iman Kristen hari ini. Kalaulah boleh sebenarnya, biar Anda mengerti hari ini, bukan di kayu salib, dan janganlah di kayu salib maunya, saudara-saudara. Kita lihat, kita baca Matius 26 ayat 39. Kita masih ingat bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kata Tuhan Yesus, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya, ayat 39 Matius 26. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Loh, jadi maksudnya apa? Kenapa bukan di kayu salib? Kenapa jangan di kayu salib? Nah, hari ini biar Anda tahu bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus sedapat-dapatnya ingin menyelamatkan, ingin menebus kita itu adalah saat sepanjang pelayanannya mengabarkan Injil atau firman Tuhan. Tuhan Yesus mengabarkan Injil, mengajari orang-orang di sekitarnya waktu itu, mengajarkan firman Tuhan. Dan sesungguhnya biar kita tahu hari ini, saat sepanjang pelayanannya mengabarkan Injil itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita bicara, selalu berusaha sedapat-dapatnya. Kita tahu dan bayangkan ya, kurang apa lagi cara Tuhan Yesus bahkan dengan berbagai perumpamaan agar orang banyak pada masa pelayanannya itu sedapat-dapatnya juga mengerti firman Tuhan. Tapi kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara? Orang-orang itu, dan jangan-jangan hari ini kita juga seperti itu, orang-orang itu mereka menolak pengajaran Tuhan Yesus. Dan itu pun Alkitab sudah memprediksi, sudah mengingatkan. Artinya lagi-lagi saya mau mengatakan bahwa kita pun harus seperti Tuhan Yesus, harus lebih dari siap. Ketika Anda baca Alkitab, ketika Anda mau melayani, Anda sudah harus lebih dari siap untuk menerima kenyataan bahwa ada kemungkinan terburuk yang mungkin ada. Ya, kita tentunya berdoa kepada Tuhan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa berhasil pelayanan kita, termasuk nanti setelah kita tahu apa yang kita lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang sudah pernah meninggalkan Yesus ini, yang sudah pernah murtad dari Kristen. Nah, kita baca di Matius 13 ayat 13 sampai 15. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya, ya. Kitab Yesaya kita bisa juga mundur nanti, yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan yang sudah mengingatkan juga bahwa pelayanan Yesus pada saat dia mengajarkan firman juga menemukan jalan terjal, menemukan tantangan yang sangat berat sekali, bahkan sampai terjadi penolakan. Dan ujung dari penolakan itu adalah Tuhan Yesus sampai disiksa dan dibunuh di kayu salib di Bukit Golgota. Ya tentu karena
semua menolak firman Tuhan, tidak mau menerima pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, akhirnya cawan itu tidak lalu. Akhirnya Tuhan Yesus harus ada juga di kayu salib. Dan itulah yang menjadi jalan dia untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menebus umat manusia. Termasuk bagi Anda yang hari ini, yang saat ini mendengarkan, yang saat ini meninggalkan iman Kristen, yang saat ini sudah atau sedang menyangkal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Hari ini saya mau katakan, Anda butuh Yesus. Jangan sampai kematian Yesus di kayu salib menjadi sia-sia. Sudah sedapat-dapatnya Tuhan Yesus mengajarkan firman. Dan mungkin Anda juga, saya khawatir Anda meninggalkan iman Kristen, Anda menyangkal Tuhan Yesus. Ya syukur-syukur Anda sudah baca Alkitab. Tapi membaca saja tidak cukup. Harus mengerti apa pesan atau apa arti pengertian dari firman Tuhan yang kita baca. Nah, jadi bagi Anda yang saya percaya Anda juga akan kembali suatu saat nanti menjadi Kristen, menjadi umat Tuhan. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama mencoba mengerti apa arti tiap-tiap perikop yang ada di firman Tuhan tersebut. Nah, itulah saudara-saudara yang mau saya sampaikan, bahwa sedapat-dapatnya Tuhan Yesus kalaulah boleh jangan harus menebus kita di kayu salib. Harapan Tuhan Yesus adalah kita diselamatkan dengan mengerti firman Tuhan. Dan hari ini, ambillah keputusan untuk baca Alkitab setiap hari kalau Anda memang mau diselamatkan. Kalau Anda mau ditebus, dosa-dosa Anda mau ditebus. Karena apa? Tuhan Yesus nanti akan datang lagi kedua kali, bukan untuk disalibkan. Ya. Camkan dan garis bawahi ini, Tuhan Yesus berjanji akan datang lagi untuk kali kedua, dan itu bukan untuk disalibkan, tapi untuk menghakimi. Untuk menghakimi. Kita baca dulu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di Yeremia 7 ayat 21 sampai ayat 28. Ini juga bersinggungan nantinya dengan masa-masa bangsa Israel di pembuangan Babel, saudara-saudara ya. Yeremia 7 ayat 21 hingga ayat 28 sebetulnya, tapi saya coba baca yang bisa nanti menegaskan kepada Anda supaya baca Alkitab setiap hari. Beginilah firman Tuhan, ayat 21, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Perhatikan ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Demikian juga kepada kita hari ini. Ya, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka dan juga kepada kita hari ini. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, Allah Jehovah Mosiah, Yeshua HaMasiah, Juru Selamat, Sang Penebus. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, umat yang ditebus, umat yang diselamatkan. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Berbahagia di bumi, berbahagia juga di sorga kelak, saudara-saudara. Ya, jadi perhatikan. Hanya
inilah yang kuperintahkan, dengarkanlah suaraku. Dan kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan hari ini, aplikasinya adalah dengan baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab setiap hari, berdoa syafaat setiap hari, mau melayani bersama Tuhan. Itulah, karena nanti ketika kita pelayanan, kita juga akan belajar firman Tuhan di tengah-tengah pelayanan kita. Dan di situ lagi-lagi kita akan dengarkan suara Tuhan. Dan ayat 28 kita lompat ya, Yeremia 7 ini, ayat 28 katanya, sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini jangan sampai Tuhan mengatakan kepada kita, inilah orang, inilah bangsa, inilah gereja yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Mari kita hari ini saudara-saudara, kalau kita memang mau memenangkan jiwa-jiwa yang sudah terjual, karena apa saudara-saudara? Perhatikan, jiwa-jiwa yang sudah meninggalkan Tuhan Yesus, yang sudah menyangkal Tuhan Yesus, yang sudah terjual, yang sudah tergadai iman percaya. Saya tidak tahu kenapa bisa seperti itu, mereka berubah arah begitu ya, menyangkal Tuhan Yesus. Ada banyak hal mungkin yang membuat mereka seperti itu. Nanti di bagian berikutnya kita akan pelajari saudara-saudara. Tapi kita boleh tahu dulu bahwa kenapa mereka seperti itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bicara penebusan, mereka juga yang akan ditebus. Dan kenapa kita harus memperhatikan mereka? Karena yang pertama, mereka jugalah yang turut akan mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Seperti tema pelayanan HKBP di sepanjang bulan Oktober 2022 ini, tema pelayanan HKBP adalah Allah menjanjikan mahkota kehidupan di parbaga debata tupal hangoluan. Nah, saudara-saudara, hari ini ketahuilah bahwa mereka juga adalah bagian jiwa-jiwa yang turut dijanjikan oleh Allah mahkota kehidupan. Tapi kalau hari ini kita ketahui fakta itu, kita melihat mereka meninggalkan Tuhan Yesus, ya, mereka terancam akan kehilangan mahkota kehidupan itu. Dan hari ini kita patut gelisah, kita patut khawatir kalau itu sampai terjadi. Jadi kalau kita baca di ayat 1, saudara-saudara yang terkasih, di ayat 1 firman Tuhan ini di Nehemia 5 ayat pertama ini ada, kita baca ya, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Nah, demikian firman Tuhan. Dan hari ini kalau kita punya keluhan, kalau hari ini kita punya kesedihan, kita punya keprihatinan, hari ini yang mau saya katakan adalah, kalau kita melihat kenyataan ada lagi atau masih ada lagi orang-orang yang mau
menyangkal Yesus, orang-orang yang meninggalkan iman Kristen. Kita harus sedih kalau orang-orang yang pernah meninggalkan Yesus belum kembali ke gereja kita. Kita harus sedih untuk itu. Nah, itulah saudara-saudara, kenapa kita harus sedih, kenapa kita juga harus baca firman Tuhan setiap hari. Karena kita akan menjadi orang yang dibutuhkan oleh mereka ketika mereka kelak mau lagi datang kembali ke gereja kita. Nah, artinya saudara-saudara yang terkasih, kalaupun ada pergumulan Anda hari ini, saya mau bilang memang jangan lupa berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Untuk usaha, pekerjaan, keluarga, kesehatan Anda, apapun pergumulan Anda hari ini, jangan lupa Anda untuk berdoa. Dan kalau Anda suatu saat nanti sudah melewati atau keluar dari krisis tersebut, saya mau bilang untuk Anda tetap setia baca Alkitab setiap hari. Tapi itu pun pergumulan yang tadi, usaha, kerja, kesehatan, dan keluarga tadi, itu baru satu hal, saudara-saudara. Sekarang kita akan menggumuli satu persoalan yang sangat besar di kekristenan, di gereja kita. Dan pergumulan itu adalah jiwa-jiwa yang sudah terjual, jiwa-jiwa yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Sekarang kita sudah tahu apa pergumulan kita, dan setelah ini kita akan tahu lebih banyak lagi kenapa ada pergumulan seperti itu. Kenapa ada jiwa-jiwa yang meninggalkan Tuhan Yesus? Kenapa ada jiwa-jiwa yang meninggalkan iman Kristen? Kita akan bahas selanjutnya, saudara-saudara, pada video berikutnya. Yang pasti pada bagian ini saya mau rangkum untuk Anda bahwa hari ini kita akan mengenal pribadi Allah kita. Allah Tritunggal itu adalah Allah yang mau menebus dosa-dosa kita, Allah yang mau menyelamatkan kita. Dan itu termasuk orang-orang yang meninggalkan Yesus, termasuk orang-orang yang menyangkal Yesus. Dan sekarang ketahuilah kita perlu kita perlu firman Tuhan untuk menjangkau mereka sekali lagi. Kita perlu. Karena apa? Karena mereka suatu saat nanti butuh pengajaran, dan kita harus lebih siap mengajari mereka lagi. Ini loh firman Tuhan, ini loh pengertiannya. Nah, jadi karena itulah di bagian yang ini, bagian pertama ini, saya mau tegaskan untuk Anda, ini permulaan untuk Anda, harus baca Alkitab setiap hari. Karena kalau bicara tadi karena bicara tentang sedapat-dapatnya, Tuhan Yesus sedapat-dapatnya itu mau menyelamatkan orang dengan firman Tuhan. Janganlah dengan dia disalibkan di Bukit Golgota itu. Tapi sekarang keputusan ada pada kita. Kita mau seperti kehendak Tuhan Yesus, seperti kehendak Tuhan, supaya kita mendengarkan firman Tuhan, atau kita mau menyalibkan Tuhan Yesus lagi. Sayangnya tidak ada lagi kesempatan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu di bagian yang pertama video kita. Saya akan lanjutkan nanti di bagian berikutnya. Sampai jumpa.